Bagi orang-orang yang modelnya kayak Duja, yang mudah ketangkep polisi, ketangkep keamanan begitu. Iya, iku nek 2 bait ini dia baca, 10 kali paling tidak setelah sholat, insya Allah gampang lolos itu. Tapi ojo mau gawe macam-macam jak gue. Ya walhasil gini loh. Ya kan Kanjeng Nabi sabar ya. Ya aku ya kepok tenan ya sampai Kanjeng Nabi kan nabi. Nah, kita mulai pelan-pelan menirukan, diminta untuk menirukan. Kok Kanjeng Nabi tenan ya berat. Bet la tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan, itu bagus untuk kamu yang suka pusing-pusing, sing gampang ngeluh sirahe. Ini 2 bait ini, la tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan lam yanami wa dzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi. Itu sebelum tidur banyak-banyak baca 2 bait ini supaya pusingnya agak lumayan lah. Siapa tahu hilang benar-benar, kamu benar-benar sembuh, ya kan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تكيه حروة سن الهجير حمي. جاءت teko li dakwatihi krana timbalane Kanjeng Nabi. Jaat teko li dakwatihi krana timbalane Kanjeng Nabi. Awal asyaru biro-biro kekayon. Sajidatan halin DPDP asyar. Sajidatan halin DPDP asyar tamsi halin lumaku asyar. Ilaihi maring Kanjeng Nabi ala sakin ing atase wentis bila qadamin kang tetep kelawan tanpa delamaan. Ja'at teko li da'awatihi krana timbalane Kanjeng Nabi apa alasjaru pira-pira kekayon. Sajidatan hale ndep-ndep apa asyar tamsi atau halim laku asyar ilaihi maring Kanjeng Nabi ala sakin ing atase wentis bila qadamin kang tetep kelawan tanpa delamaan. Dados menika saking hadis nalika Kanjeng Nabi dipun suwuni kalian tiang Arabi, lima ruwiya min an Arabiyan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayatan, ketika ada orang Arabi tiang kampung nyuwun onten ayah utawa mukjizah saking Gusti Kanjeng Nabi. Faqala lahu kulli tilka syajarah Rasulullah yad'uk. Kanjeng Nabi kemudian dawuh datang Arabi, coba itu pohon omongi kalau dia saya panggil. Famalat an yaminiha wa shimaliha wa baina yadayha
wa khalfaha hatta qata'at uruqaha. Tahu-tahu dia pohon tadi itu bergerak ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, ke arah belakang. Hatta qata'at uruqaha summa ja'at tajuru uruqaha fil ardi fawaqafat baina yadayhi. Langsung dia lepas dari akarnya, kemudian datang berdiri tepat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat assalamu alayk ya Rasulullah, sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Qala al-arabi murha faltarji ila mambatiha. Durung marem belum puas Arabi tadi, kemudian matur lagi datang Rasulullah. Dia ngomong, coba kembalikan ke tempat asalnya. Fa'amaraha faraja'at wa dallat uruquha fi mambatiha fastawat fihi. Langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali ke tempatnya, dan memang pada akhirnya dia langsung kembali ke tempat asalnya. Ningali kejadian seperti itu, melihat kejadian seperti itu, faqala al-arabi i'dhan li an asjuda laka. Kanjeng Nabi, kula jenengan paringi izin, saya tolong diperbolehkan untuk sujud kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, law amartu ahadan ay yasjuda li ahad la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Oh, enggak perlu, kamu enggak perlu sujud kepada saya. Toh kalau memang saya harus perintah orang untuk sujud ke orang lain, niscaya saya akan perintah perempuan untuk sujud kepada para suaminya. Qal fa'dhan li an uqabbila yadayka wa rijlayka. Kalau begitu tolong perbolehkan saya untuk sungkem, untuk mencium kedua tanganmu dan kedua kakimu. Fa'adzina lahu, kemudian diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika innama lam ya'dzan lahu bisujud idzanan bi anna sujud la yakunu illa lillah. Yang pertama, kenapa Kanjeng Nabi tidak mau dia sujud kepada Rasulullah? Karena Rasulullah menganggap sujud fi syariah fil Islam hanya diperkenankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna makanahu minad jin azim, karena secara martabat as-sujud dalam kacamata agama merupakan satu hal yang luar biasa. Lima fihi min ghayatil khudu', karena memang sujud itu menunjukkan ghayatil khudu', penghambaan yang paling tinggi. Sebetulnya banyak ya kisah-kisah di mana Rasulullah melibatkan alam, artinya apalagi pohon-pohon. Misalnya kayak riwayatnya Imam Muslim ketika menampilkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radhiyallahu taala anhu, satu ketika dalam satu perjalanan, Rasulullah kemudian dawuh kalau menghendaki untuk qadha'il hajah, menghendaki untuk ke belakang mungkin kalau sekarang. Fanadhara falam yajid syai'an yastatiru bihi. Kemudian di sana beliau tidak menemukan apapun untuk istitar, untuk mencoba cari satir. Singkat cerita, Kanjeng Nabi kemudian panggil dua pohon untuk datang untuk nutupi Kanjeng Nabi qadha'il hajah. Ka'annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khati bil laqami. Ka'annama satarat koyo-koyo garis sajarah. Kok sajarah ya? Apa mau? Asjar. Ka'annama satarat koyok garis asjar, satron kelawan garis temenan.
lima maring barang katabat kang nulis ing emak apa furuha pira-pira pange asyar mimbadiil khatti bayane saking tulisan kang indah mimbadiil khatti bayane saking tulisan kang indah bil laqami ing dalem tengah dalan bil laqami ing dalem tengah dalan artine menika nggambaraken hadzal bait libayani atidaliha fi masyiha al-qawim wa sulukiha as-sunan al-mustaqim. Menika musannaf menjelaskan bagaimana cara datangnya pohon-pohon itu ketika dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa satarat satron lima katabat furu'uha min badi'il khatti bil laqam menunjukkan bahwa dia jalan di tengah jalan secara lurus, secara tertib, penuh dengan ketawaduan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intine ngono intine. Jadi libayani atidaliha fi masyiha menunjukkan betapa lurusnya jalannya asyar wa sulukiha as-sunan al-mustaqim. Sampai memberikan bekas-bekas yang indah sebagaimana yakni digambarkan oleh musannaf sebagaimana tulisan-tulisan indah para khattat, para penulis yang lurus, yang rajin, yang rapi. Mislal ghamamati an-nasara sa'iratan takihi harawatisin lil hajiri hami. Mislal ghamamati haling umpamani mendung. Mislal ghamamati haling umpamani mendung. Artinya al-asyjar ini kayak mendung sairatan halikang melaku ghamamah mencolot sairatan halikang melaku ghamamah an-nasara ing dalem endi panggonan tindak Kanjeng Nabi sairatan halim melaku al-ghamamah an-nasara ing dalem endi panggonan tindak Kanjeng Nabi. Takihi tur haling raksa apa ghamamah ing Kanjeng Nabi. Takihi tur haling raksa apa ghamamah ing Kanjeng Nabi. Harawatisin ing panase pawonan. Harawatisin ing panase pawonan utawa luweng. Harawatisin ing aja ing ya. Ojo ing harawatisin saking panase pawonan nasab binas il khafid taki haling raksa apa ghamamah ing Kanjeng Nabi harawatisin saking panase pawonan lil hajiri keduwe wektu tengahe raina lil hajiri keduwe wektu tengahe raina hami kang banget panase apa al hajir lil hajiri keduwe wektu tengahe raina hami kang banget panase apa al hajir artose ai hiya mislul ghamamah fil inqiyadi lahu sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan wa ayatan li raddil mu'arid faqad inqada lahu alaihi salatu wassalam al alali wal asafil faqad inqada lahu al aali wal asafil fal asyar min al asafil wal ghamamah min al aali artose Kiai Musannaf menggambarkan bahwa tunduknya asjar itu kayak tunduknya mendung-mendung ketika mencoba untuk memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di waktu yang sangat terik, di waktu yang sangat panas. Menika murni untuk menunjukkan mukjizah atau ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mriki niki lengkap keranten menunjukkan pula bahwa Kanjeng Nabi menguasai al-aali wal asafil, semua hal yang ada di darat dan juga yang ada di udara. Pokoknya penguasa daratan, lautan, udara, bahkan api. Ngono. Pancen ngono. Al-Ghamamah itu kan kisahnya juga nyata itu. Bahkan itu ditampilkan qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini ya, hakikatul amr ndak ada yang heran terkait masalah Al-Ghamamah. Mergo pancen gawane Nabi iku ya gak patek panasen. Mergo Kanjeng Nabi mendapatkan khariqul adah macam itu, hal-hal yang luar biasa macam itu bahkan qoblal bi'asah. Diriwayatkan inna Abu Talib kharaja ila Syam wa ma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyahim min Quraisy. Satu ketika Abi Talib beserta rombongan banyak para senior dari Quraisy itu keluar untuk menuju negara Syam. Dan Kanjeng Nabi ikut karena memang Kanjeng Nabi minta untuk ikut kepada majikannya yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang kala itu masih jadi majikannya. Dan memang kepergian Kanjeng Nabi sangat dinantikan oleh Sayyidah Khadijah, mengingat enggak ada nabi yang enggak sempat singgah di Syam. Artinya semua nabi itu pasti pernah ke Syam. Maka ketika Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah ini benar-benar menantikan kapan Kanjeng Nabi jalan-jalan ke Syam. Karena hanya tinggal itu ayat yang pernah ia baca kemudian belum dilakukan oleh Rasulullah. Kan Sayyidah Khadijah itu menjanda sudah cukup lama dan dia bersumpah untuk tidak menikah dengan siapapun. Wallahi ma tazawwajtu abadan hatta yatazawwajani nabiyyu akhiruz zaman. Demi Allah saya tidak akan pernah menikah kecuali yang datang melamar saya adalah nabi akhir zaman. Maka ketika Kanjeng Nabi itu lahir, itu orang pertama kali dengar itu kan diantaranya adalah Waraqah bin Naufal. Itu yang masih saudara dengan Sayyidah Khadijah. Langsung dikabari, kayaknya laki-laki yang kamu idam-idamkan sudah lahir. Nah, terus dipantau, terus diawasi. Dan di antara beberapa tanda yang belum nyampe itu adalah jalan-jalannya ke Syam. Maka datangnya atau menghadapnya Rasulullah kepada Dewi Khadijah untuk minta izin diperbolehkan bergerak ke Syam itu ya etok-etoknya digandoli. Mereka kan masih belum profesional tuh dianggapnya, tapi hakikatnya didorong segera ke sana. Berangkatlah itu, pokok singkat cerita, Kanjeng Nabi akhirnya bergerak ke sana dan diantaranya ada Abi Thalib di sana. Pun ila an asyrafu ala Bukhairah ar-Rahib. Ketika beliau kemudian singgah untuk istirahat di wilayah kekuasaan Bukhairah ar-Rahib, bukan kekuasaan tapi di wilayah khidmahnya Bukhairah. Bukhairah itu kiai minan Nasara.
Jadi Bukhairah itu pendeta, tapi pendeta memang al-akhid bil kitab as-samawi, yang benar-benar memegang kitab samawi qabla tahrif wa tabdil, sebelum kitab itu kemudian banyak dilakukan perubahan-perubahan. La Bukhairah melihat itu, wa gana fi sauma'atihi fanazalu indah, dia hidup di tempat peribadatannya. Lah rombongan Abi Thalib yang di situ ada Rasulullah itu istirahat di dekatnya. Wa hatu rihalahum wa kanu yamuruna bihi qabla dzalik fala yahruju ilaihim wa fi hadhihi al-marah haraja ilaihim wa ja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a. Pokoknya singkat cerita, biasanya Bukhairah itu kalau ada rombongan nggak pengen temui, tapi entah kenapa kala itu dia itu pengen lihat. Sebetulnya Abi Thalib dan rombongannya itu berkali-kali lewat situ, dan kemudian Bukhairah nggak tertarik untuk ketemu, untuk keluar, tapi untuk kali itu kebetulan dia keluar pengen menemui. Hatta ja'alin nabi faqal hadza sayyidul alamin. Ketika seorang Bukhairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung refleksnya mengatakan hadza sayyidul alamin. Wah, iki pemimpinnya para pemimpin, ini adalah orang paling istimewa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza Rasulullah alladzi yab'asuhu rahmatal lil alamin. Ini adalah utusan Allah yang diutus untuk membawa, menebar kasih sayang di antara kita semua. Faqala lahu asyyakhus Quraisy. Kemudian para sesepuh-sesepuh Quraisy itu komen. Wa ma'alamaka bihadza? Lu kok roh awakmu? Mosok alamatnya apa? Faqal innakum hina asyraftum min Makkah wal ghamamah tudalliluhu fawqa ra'sihi wa lam yabqa hajarun wala syajarun illa qarra lahu sajida wala yasjudani illa linabiyyin. Ini Kak, iki bil ihtisar iki. Sajane tenggene Barzanji di mana-mana itu ada yang lebih lengkap, tapi kalau ini kelihatannya bil ihtisar di kitab kita itu. Iya gampang saja, gampang saja saya tahu. Coba ingat-ingat perjalananmu mulai Mekah sampai ke tempat ini. Pernah enggak anak ini terpisah dari mendung? Pernah enggak anak ini kena panas? Coba perhatikan batu-batu, kayu-kayu, pohon-pohon, coba perhatikan. Pasti semuanya mendekat sambil sujud. Dan itu tidak akan pernah dilakukan kecuali kepada Nabi, kecuali kepada orang yang dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walhasil, Bukhairah kemudian meminta rombongan itu untuk kembali ke Mekah mengamankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ini sampai diteruskan perjalanannya, Ar-Rahib Bukhairah merasa tidak aman karena banyak orang Yahud yang ada di wilayah Syam dan pasti ngerti kalau ini memang benar-benar Nabi dan itu mengancam nyawa Rasulullah. Maka bawa pulang saja. Akhirnya betul alamat-alamat yang diceritakan oleh Rahib Bukhairah itu kemudian diperhatikan oleh Asyyahu Quraisy. Tapi sekali lagi, karena ini ngomong masalah hidayah, maka itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata semuanya benar. Kalau Bukhairah itu melihat termasuk khatamin nubuwah, ada cap atau stempel kenabian di punggung Rasulullah, ada garit-garit merah khas kenabian yang tidak mudah untuk kemudian kita baca itu di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibaca semuanya oleh Bukhairah. Lah awakmu kan meripatmu abang mergo kelilipan, kan itu beda. Kemudian ada semacam tanda di punggung Rasulullah, itu memang khatamun nubuwah, dan itu yus ngono kuwi ana kabeh tandane asline. Ana kabeh. Bukan tato. Iki tato langit paham wae. Beda.
Ya walhasil. Jadi Nabi ku kudu sangar. Mulai cilik kudu sangar. Jadi Nabi ku gak ono kok cilik dolanan entik, lu gak enek. Paham ra? Nabi nyapa acarane nekeran cilik oh ini belum ada tugas, maka hari ini kita cirak, gak enek. Gak enek ngono iku. Dia punya irhasat. Dia punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk. Entah hal-hal buruk itu bersifat kecenderungan ataupun hal-hal buruk dari luar, tidak bisa. Nabi itu mulai calon nabi, qoblal bi'sah itu sudah dilindungi dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak, pasti seperti itu. Nabi itu Nabi cokot nyamuk, bukan Nabi, gak enek nyamuk wani. Nyamuk koclok, ngawur gak enek, gak ada. Nabi kok dicedeki laler gak enek. Ndak ada. Ndak ada. Ora ono ceritane kok Nabi kok nyapo demam berdarah, gak enek, gak enek, gak enek. Gak ada itu. Nabi capopo iku. Nabi kelahiran Jombang. Kan ono kan ya, tahu ono kan ning Jombang tahu ono, nang Bandung tahu ono, wong ngaku dadi nabi. Lah itu masuk akal itu. Tapi kalau memang fihi an-nubuwah wa risalah, alam ini harus menunjukkan untuk dukungannya. Ora enek sing wani kok nyedek dalam arti menyakiti, gak lek sambat, nyuwun pangestu, nyuwun donga, itu biasa. Negosiasi biasa. Kewan-kewan itu biasa ngono kuwi. Tapi nek terus wani nyakot, yo nyamuk ngawur yo. Nyamuk gak ngerti tugasnya, dia berarti keluar dari job asalnya. Sembrono, gak iso, gak ono. Nabi itu harus gitu. Angel-angel dadi nabi ku. Makane engko ana engko endi mau. Aku mau koyo maca wisan. Lali tapi aku. Engko sempat maca yo pokoke ana pokoke engko. Tapi aku lali. Agzamtu bil qamaril munsyaqqa innalahu ku ya. Bener gak? Agzamtu bil qamaril munsyaqqa innalahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aksam tu supata sapa ingsun bil qamari kelawan demi pangerane rembulan. Kudu dimanani ngono. Mergo syariat itu yamnauna al halif bi ghairillahi subhanahu. Karena kita ini memang dilarang untuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan itu biasa dilakukan oleh al-adibba asy-syu'ara, para tukang syair, para penggubah lagu itu biasa bersumpah dengan banyak hal. Itu harus ada takdir bi robbi apa misalnya begitu. Lah berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu boleh bersumpah dengan semua makhluknya. Wal laili idza yahsya wal qamari idza tajalla wal asri, enggak masalah, itu pangeran. Dari Tuhan bersumpah menggunakan makhluknya enggak apa-apa, karena semua ciptaannya adalah asar daripada kekuasaan Tuhan, enggak masalah. Tapi kalau dibalik enggak bisa, paham ora? Makanya bil qamari kelawan demi pangerane rembulan, al munsyaqi kang sigar apa qamar, al munsyaqi kang sigar apa qamar, artinya rembulan yang pernah terbelah. Innalahu sa'tanane iku kejuwe al qamar min qalbihi kelawan manai, ai bi qalbihi min qalbihi kelawan manai Gusti Kanjeng Nabi, nisbatan utawi serupa, nisbatan utawi serupa.
Aksam tu supoto ingsun bil komari kelawan demi pengirani rembulan al mungsyaki kang sigar apa komar. Innalahu satenane iku kedue komar min qalbihi kelawan manai Kanjeng Nabi nisbatan utawi serupa mab'uratal qasami kang ya Allah ya Rabbi ya Karim asale ngene lho qasaman mabruratal qasami. Jadi mabruratal qasami kelawan subata kang den sembadani supatane, kelawan supata kang den baguske asal maknane supatane utawa kang den sembadani supatane. Wa mahawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufari anhu amin. Wa iku sae aqsamtu bil qamar di sini musannaf bersumpah aqsamtu bi rabbil qamar yaminan mabrurah lah ya kan kudu ngono qasaman utawa yaminan mabrurah innalil qamaril mungsyak syubhatan bi qalbihi sallallahu alaihi wasallam fin shiqaqi kullin minhuma marrataini. Wa wajhu syabah bainal insyiqaqaini jaryuhuma ala khilafil ada fil insyiqaq wal iltiam min ghairi ta'sirin wal ikhtilal. Ki musannaf bersumpah bahwa rembulan yang luar biasa hebat itu mirip dengan situasi ini hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ada beberapa situasi, ada beberapa kejadian di mana rembulan dan hati Rasulullah itu sama-sama pernah dibelah. Maksudnya ngono maksudnya. Itu kan sebagaimana kita tahu, Kanjeng Nabi itu kan berkali-kali dibelah dadanya, dibelah hatinya untuk dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nang syarah itu didhawuhne paling tidak minimal yang disepakati oleh para ulama yang dianggap sahih itu 4 kali Rasulullah itu dibelah dadanya untuk dicuci hatinya. Wa syuqa sadrul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bila miryati. Yang pertama yang tidak diragukan adalah ketika Rasulullah masih kecil, masih dalam apa Pak jenenge? Masih dalam ramutan atau dalam rawatan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Kanjeng Nabi pernah di operasi dadanya, kemudian diambil hatinya dan dicuci oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulangi lagi ketika Kanjeng Nabi usia 10 tahun, kasyakihi wa huwa ibnu asyar. Diulangi lagi ketika Kanjeng Nabi usia 10 tahun. Summa fi lailati mi'raj wa indal bi'sah. Terus ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, sempat dibedah lagi, dioperasi lagi. Terus nalika atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik ila sidratil muntaha, itu juga Kanjeng Nabi sempat melakukan pembedahan untuk kembali ditambah pembedahannya, kembali dicuci lagi. Lah wajah syabahnya bainal insyiqaqaini, kalau rembulan ya sama-sama kita tahu bahwa suatu ketika Rasulullah itu diminta untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Akhirnya beliau ambil langkah untuk membelah rembulan.
mangkane ayyalladzi syaqqa ayatan lahu sallallahu alaihi wasallam li anna ahla Makkah sa'aluhu ayatan, ketika kufar Makkah meminta Rasulullah untuk menampilkan mukjizatnya, fa'arahum insyiqaqal qamar fil qataini apa, kemudian Kanjeng Nabi menampilkan ayat dengan membelah bulan menjadi dua, faganat filqatun fauqal jabal wa filqatun dunahu, yang satu digeser di atas gunung, yang satu rembulan yang separuh yang setelah dibelah itu separuh ada di bawah gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyhadu, coba lihat itu semua. Faqala kufaru Quraisy qad saharona Muhammad, tapi wong namanya enggak dapat hidayah, orang kadung somu wa amu kata musannaf kemarin itu, bukti yang sedemikian nyata itu kemudian malah mereka komentari, Muhammad ini orang yang sangat luar biasa sihirnya. Ngono. Atau mungkin wajah syabahnya adalah tidak adanya bekas belahan. Kanjeng Nabi beberapa kali dioperasi oleh malaikat Jibril itu tidak membekas sama sekali. Lah kayak rembulan ketika dibelah oleh Rasulullah itu juga tidak ada bekasnya, kira-kira begitu. Niku dawe syarih. Pun saiki apa? Wa mahawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Fasidku fil ghari wasiddiku lam yarima wa hum yakuluna ma bil ghairi min arim. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansij lam tansuj podo walam tahumi. Wa mahawalan demi, wa malan demi pangerane wong, wa malan demi pangerane wong, wa malan demi pangerane wong, hawa kang mengku ing ema apa al-gharu guwa, bayane ma min khairin saking wong kang duweni kebagusan. Menika dawuh syarih ingkang dipun kersakaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min karamin lan saking wong kang duweni kaloman. Dawuh syarih ingkang dipun kersakaken adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kullu tarfin hale utawi saben-saben peninggal. Wa kullu tarfin, nek taraf itu maknane pucuk. Tarfi peninggal. Padha gambek tarfati ain. Wa kullu tarfin hale utawi saben-saben peninggal. Hale utawi saben-saben mripat minal kufari saking pira-pira wong kafir, anhu saking ma, anhu bener ya. Anhu saking ma iku ami padha wuta kullu tarfi, iku ami padha wuta kullu tarfi. Fasidku krana utawi Kanjeng Nabi kang duweni sifat temen. Wasiddiqu lan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq iku lam yarima ora gingsir sidku wasiddiq, iku lam yarima ora gingsir sidku wasiddiq fil ghari ing dalam gua. Wahum utawi kufar iku yakuluna padha ngucap kufar ma bil ghari ora ana iku tetep ing dalem gua min arimin utawi wong suci.
min arimin utawi wong suci ai min ahadi dhannu krana padha nyono sapa kufar dhannu krana padha nyono sapa kufar al hamama ing manuk dara wa dhannulan padha nyono sapa kufar al angkabuta ing apa kemlandingan. Mbah Yai biasane maknane ngono, al angkabuta ing kemlandingan. Kowe ngerti kemlandingan berapa? Laba-laba, spider, itu bener ya, kayak Spiderman lah. Saya tutu, enek mana bahasa Jawa itu tuh kemlandingan tok. Kolomonggo, ya. Bener ya. Al angkabuta ing kolomonggo utawa kemlandingan. Nyono lam tansuj iso mimbabi dharaba yadribu iso mimbabi nasara yansuru lam tansij ing kang ora nyulam apa angkabut walam tahum lan orang ngubengi hamam. Ojo kleru ya, hamam takhfif lho ya, mergo lek hammam lek mok tasdid iku maknane malih WC, paham ora? Ya apa Kanjeng Nabi ndelik ning hammam, gak ono cerita model ngono iku, paham ora? Walam tahum lan orang ngubengi apa hamam, ya lam tansij ingkang ora nyulam apa angkabut walam tahum lan orang ngubengi apa hamam ala khairil bariyati ing atase luweh baguse makhluk, ala khairil bariyati ing atase luweh baguse makhluk. Baleni sik wa ma hawa al gharu min khairin wa min karami, nggih menika ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kisah artinya musannaf mengambil inspirasi dari kisah perjalanan hijrah Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Nyapa sebabnya kok syarih mengarahkan bahwa yang dimaksud dengan karom yakni dzil karom, orang yang punya sifat dermawan adalah sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Abi Bakar itu tidak hanya apa yang ia miliki yang diberikan untuk Rasulullah atau kepada Rasulullah, tapi lebih dari itu bahkan nyawanya juga diberikan untuk Rasulullah. Menika dipun dawuhaken teng syarah bahwa wa inna ma khassahu bil karam li annahu athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa malih. Kenapa sahabat Abu Bakar sangat-sangat layak untuk disebut sebagai orang yang paling dermawan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat ini. Karena apa? Karena memang beliau sangat siap untuk mendermakan semua hartanya bahkan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik lamma ataya ilal ghar taqaddama Abu Bakrin fid dukhul. Itu beliau buktikan di banyak kesempatan, di antaranya adalah ketika nyampe ya Allah ya Rabbi ya Karim ke gunung apa jenenge? Gunung apa? Oke. Ketika beliau nyampe itu tidak langsung Rasulullah boleh masuk oleh Abu Bakar, tapi beliau minta untuk beliau dulu yang masuk. Supaya apa? Lihtimali ayyakuna fihi ma yu'di. Karena beliau
sangat khawatir kalau sampai nanti di dalam gunung itu ada sesuatu yang punya potensi menyakiti Mbah Kanjeng Nabi. Fayatalaqahu an Rasulillah falam yajid syai'an. Kemudian beliau masuk dulu, beliau teliti dan beliau tidak menemukan apa-apa. Fadakhala Rasulullah wa wadu'a ra'sahu fi hijri Abi Bakrin. Setelah dianggap aman oleh Sayyidina Abi Bakar, kemudian Kanjeng Nabi masuk, Kanjeng Nabi ngersakne istirahat. Lah ketika Kanjeng Nabi istirahat, Kanjeng Nabi niku dipangku kambek Abi Bakar. Kanjeng Nabi sare, mustakane kepalanya ada di pangkuan Abi Bakar. Ya. Summa fadakhala Rasulullah wa wadu'a ra'sahu fi hijri Abi Bakar. Wa kana hunaka hajarun fihi hayatun wa afai. Ternyata di luar pengetahuan Abi Bakar, di tempat itu ada batu dan di balik batu itu ternyata terdapat banyak ular-ular berbisa dan ular-ular yang besar. Ya sepanjang di setel ngono ambek pangeran digawe nguji kesetiaane Abi Bakar. Fakhosya Abu Bakrin, tapi ternyata betul fakhosya Abu Bakrin ayyahruja minhu syai'un yu'dhi an-nabi. Dan kesetiaannya benar-benar teruji karena ternyata ketika Abu Bakar itu tahu kalau di belakang batu itu ada ular yang cukup banyak dan berbisa, langsung beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya tapi memikirkan Kanjeng Nabi. Bahkan fa'al qamahu qaddamahu. Fa'al qamahu qaddamahu. Tahu-tahu beliau telapak kakinya langsung diberikan ke ular-ular yang ada. Tujuannya ya supaya langsung dimakan. Yadribnahu wa yalsa'nahu. Yadribnahu wa yalsa'nahu. Nang kono ono iku. Supaya langsung segera di apa dintup ya apa? Dia apa dintup ya? Lek entupe bisa, tapi kalau dientup, disengat, apa? Dipatok. Oh, patok tanah. Iso nangil bahasa iku. Aku dhewe ya pengen iso tapi gak iso-iso. Ya tahu-tahu, pokoknya tahu-tahu ya bakal langsung digigit lah pokoknya intinya oleh ular yang ada itu. Dan Abu Bakar sama sekali tidak bergerak. Walam yataharrak Abu Bakrin makhafata ayyuqidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau digigit oleh ular-ular itu, Abu Bakar sama sekali tidak bergerak karena khawatir mengganggu istirahatnya Rasulullah. Belas tidak bergerak karena khawatir Rasulullah terbangun. Ngono. Iku setia tenan ya. Kok cara mbiyen sahabate modele kaya bedeng-bedeng ini. Gus. Kiamat ya. Padahal ulone gak mungkin iku. Mergo Abu Bakar ae sing saking cintane dengan Kanjeng Nabi. Ulone ngerti nek iku Kanjeng Nabi ya gak mungkin asline. Ya asline ora ya mek pengen nyopot tok ae. Mergo dipapakne sikil. Setelah Kanjeng Nabi bangun, sebagai singkatnya ya, pokoknya setelah Kanjeng Nabi bangun, akhirnya Kanjeng Nabi ini meresan, loh bangunnya Kanjeng Nabi itu akhirnya gara-gara Abu Bakar, karena apa? Lama-lama sakit, lah karena sakit nangis, lah nangis akhirnya luwe netes kena pipi nih Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi kan ya wungu, nyapo. Ludir tuh kantup kula apa mau terpatok oke. Terpatok aku ngono. Kita serah lah.
Pokoknya kula keantop wis ngono tok ya. Saya tersengat. Kok tersengat ya? Iya kuwi terpatok itu. Ya itu, pokoknya kula cokot ula wis enak. Kula dicokot, pancen basa Jawa iku penak. Penak basa Jawa iku ya los ngono lho, Basa Jawa iku gambarne no penak ngono lho. Kepleset itu bahasane kan tergelincir ya. Kan wangel, mlese no. Saya tidak bisa malam ini karena biasanya enak bahasa Jawa moh. Jawa gah entuk. Enak. Makane kadang-kadang nyebabi ade tolol yo mergo dhewe wong lumuh yo. Oke ya. Nyapa? Kenapa kamu menangis? Mayubkik, apa yang membuat kamu menangis? Ludightu. Saya terpatok ular. Fagol. Kok fagol? Fatafala alaihi Rasulullah, langsung di damu. Damu iku disuwuk sing ana idune, paham enggak? Ora didoni lho, paham ora? Di damu iku ya disuwuk tapi memang ada beberapa cipratan air ludah. Tapi ora didoni ora, ya di damu. Disuwuk ambek Kanjeng Nabi. Langsung ya Allah, fatafala alaihi Rasulullah fadhahaba ma yajiduhu. Ketika disuwuk Kanjeng Nabi itu semua rasa sakit yang dialami oleh Abu Bakar tahu-tahu, tapi ternyata lakinahu kana yu'awiduhu dzalik hadagana sababa mautihi alal masyhur. Tapi ternyata rasa sakit itu sesekali kambuh dan itu pada akhirnya menyebabkan atau diyakini oleh para ulama bahwa itu adalah sebab kematian Sayyidina Abi Bakar. Tapi banyak cerita-cerita terkait kematian Abi Bakar itu banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar itu ada yang mengatakan Abu Bakar itu sudah terlalu rindu dengan Rasulullah. Tapi beliau simpan. Beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai khalifah sebaik-baiknya, tapi ada kerinduan yang tidak bisa terbendung dari Abi Bakar kepada Rasulullah. Ono maneh Abu Bakar itu pancen sedo keracunan. Mergo lagi-lagi karena Arabi, karena Badui, karena wong alas. Abu Bakar itu tahu dijak mangan bareng kambek wong Badui. Kemudian Abu Bakar tanya, ini makanan aman enggak? Oh enggak aman, wong saya kasih racun. Tapi Abu Bakar yo terus. Ngono lah, wong nek saking imane mbek pangeran. Ya pokoknya padang-padang ae. Loh, kamu kok yo mangan? Ya, pokoknya ini racun akan bekerja setahun lagi. Jadi setahun lagi kamu akan mati karena racun ini dan di hari itu saya juga akan mati. Jadi kita bestie. Wong Badui gak enek ngono iku, paham? Jadi kita bareng. Pro gitu, awake dhewe wis pokoke sehidup semati. Di hari yang sama saya juga akan meninggal. Ono kisah model ngono kuwi. Lho ya, iku ya ditulis kambek syarih itu. Qala lahul a'rabi irfa yadak ya khalifata Rasulillah fa inna hadza ta'am fihi summu sanatin ngono lho. Summu sanatin. Sudah jangan makan banyak-banyak. Jangan makan banyak-banyak karena makanan ini sudah saya taruh racun yang akan bekerja setahun lagi. Wa ana wa anta tamut fi yaumin wahid. Nanti kita akan mati bareng. Ono-ono wong kuno yo. Mbuh piye karepe gak paham. Tujuane apa ya gak paham. Makane jak kowe jan aneh kowe jak. Ora lucu ngawur sembrono kowe. Ojo gampang ngekeki mangan aku kowe. Aku mulai mikir aku. Masalah kowe mari ngekeki aku telo to. Kacau Ini untuk menunjukkan loyalitas Gus ini Gus. Ini wah kiamat Ya wis ngono kuwi intine. Walhasil Abu Bakar sekalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari kejaran kufar Quraisy. Karena apa? Karena yaitu
fasidku fil ghar wasiddiqu lam yarima wa hum yakuluna bil ghari min arimi dhannul hamam wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansid wa lam tahumi. Kenapa selamat? Karena mereka merasa yang mengejar itu merasa di gua tidak ada siapapun, karena di situ ada sekumpulan burung dara dan juga ada tadi itu apa mau kemelandingan atau kolomonggo atau laba-laba, laba-laba ya bener ya. Lah nek ngono wong bakulan iki golek laba to. Ayo mbok golek iki sakake-akeh Iki lo malah double. Laba siji lo kesebut laba-laba. Ini apa? Bingung-bingung. Ayo laba-laba. Mereka merasa bahwa tidak mungkin. Ini loh. Bahkan di antara pimpinannya itu adalah Umayyah bin Khalaf yang memimpin pengejaran Rasulullah dan Abi Bakar As-Siddiq. Itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu langsung menggertak. Ngapain kamu ke situ? Itu loh, di situ ada sarang laba-laba yang kalau kita lihat usianya lebih tua daripada kelahiran Muhammad. Loh iya pancen ngono. Wa ma arabukum inna fihi angkabutan aqdamu min miladi Muhammad. Aqdamu min miladi Muhammad. Ngapain kamu repot-repot masuk gua itu? Itu coba dulu. Di pintunya aja ada sarang laba-laba yang jelas nyata-nyata ini lebih tua daripada umur Muhammad. Ngono. Jadi kesan vintage ngono paling ya. Kesan apa jenenge? Repo ngopo kuwi kok repo apa kuwi. Ya memang benar-benar kelihatan kalau ini adalah tempat tua yang tidak pernah disinggahi, tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Makanya kemudian mereka meninggalkan gua itu. Pancen wiqayatullahi aghnat ammudha'afati minad duru'i wa an'alin minal utumi. Ina wiqayatullahi utawi pangreksane Allah. Wiqayatullahi utawi pangreksane Allah iku aghnat nyukupi apa wiqayah ammudha'afatin saking barang kang den tikelake minat juru'i saking pira-pira klambi kere wa an'alin lan saking kang dukur minal utumi saking pira-pira benteng. Masamani orang nejo ing ingsun. Ada beberapa nusrah itu madzamani, maknane orang nganiaya ing ingsun. Masamani orang nejo ing ingsun apa ad-dahru mongso dhaiman kelawan nganiaya. Dhaiman kelawan nganiaya. Wastajartu lan nyuwun selamat ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Ingsun mu'allifi illa waniltu angin merkoleh ingsun jiwaron ing pangreksa, jiwaron ing pangreksa minhu saking Kanjeng Nabi lam yudhami kang ora bisa den sepelekake apa jiwar. Wastajartu lan nyuwun selamat utawa amri selamat sapa ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi illa waniltu angin merkoleh sapa ingsun jiwaron ing pangreksa minhu saking Kanjeng Nabi lam yudhami kang ora bisa den sepelekake apa jiwar. Walal tamastu lan ora nuprih sapa ingsun hinad dharaini ing sugih ing dalam donya akhirat. Hinad dharaini ing sugih ing dalam donya akhirat miyadihi saking astane Kanjeng Nabi illa stalamtu angin ngalap sapa ingsun. Asal maknane jempok istilamihu kaya istilamil hajar istilamil bait annada ing peparing illa stalamtu angin ngalap sapa ingsun annada ing peparing min khairi mustalamin saking luweh baguse wong kang den suwuni. Min khairi mustalamin saking luwih baguse wong kang den suwuni, saking luwih baguse wong kang den suwuni. Menika masih menunjukkan masih meneruskan musonef masih meneruskan betapa beliau merasa bahwa selama ini
jasa yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beliau sangat luar biasa. Beliau tidak pernah masa manidahru daima. Beliau tidak pernah merasa punya masalah apapun, tidak ada solusinya ketika beliau bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika susah, ketika beliau pengen apapun, entah itu hal-hal yang bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah, beliau selalu mengandalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang nyata. Bahkan kanggo wong-wong sing modele kaya Duja. Bagi orang-orang yang modelnya kayak Duja, yang mudah ketangkep polisi, ketangkep keamanan begitu. Iya. Iku nek 2 bait ini dia baca. Sepuluh kali paling tidak setelah sholat, insya Allah gampang lolos itu. Tapi ojo mau gawe macam-macam jak gue. Ya walhasil gini loh, walhasil sampean iku kudu duwe wadifah, kudu duwe satu refleks dalam rangka membangun kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun sebetulnya. Sampean mau mengistiqomahkan apapun, sampean mau baca sholawat apapun yang kira-kira sampean mampu, tapi memang benar-benar kamu target. Aku sedina kudu semene, aku kudu sedine. Aku aja sampai turu nek urung maca semene, misalnya begitu. Aku aja sampai ngadeg bar salat nek urung maca sholawat sekian. Dalam rangka untuk menunjukkan ada kaitan, ada alaqah qawiyah bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak perlu khawatir balasannya apapun. Itu pasti, itu ada, nyata. Tapi kalau kamu butuh hal-hal yang bersifat instan, Rasulullah paling efektif untuk menyiapkan itu semua. Entah itu hal-hal yang bersifat untuk keselamatan atau hal-hal yang bersifat untuk peningkatan kualitas kepribadian kita atau apapun itu. Intine ngono intine. Wes pokoke ngono kuwi. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan lam yanami wa dzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi. Ya Allah, la tungkir, aja ingkar sapa sira al wahya ing wahyu. Miru yahu saking impenane Kanjeng Nabi. Jangan sekali-kali kita mengingkari kalau ada wahyu yang hadir lewat mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innalahu sa'tanane iku kedue Kanjeng Nabi qalban utawi ati. Idza namat kang ari kalaning sare apa al ainani mripat loro lam yanam mongko ora sare apa kolbu. Karena kita harus yakin bahwa hati Rasulullah tidak pernah istirahat. Hati Rasulullah selalu terhubung, tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persis sebagaimana hadis-hadis sahih, inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Kalau mata saya boleh terpejam, tapi kalau hati saya tidak pernah terlelap. Hati saya tidak pernah tidur. Makanya Kanjeng Nabi tahu banyak hal terkait habar-habar akan situasi ketika beliau sare. Tapi Kanjeng Nabi yo nate bangkong. Lho iya, ora awakmu tok, lah awakmu kan bangkongan. Nek Kanjeng Nabi kuwi pernah ketika pulang perang kemudian berpesan kepada sahabat Bilal, "Lal aku kesel tenan." Artinya basyariah beliau kan, sayah niku basyariah kan? Kowe ngerti saya ora? Kesel. Kan basyariah itu. Kamu jangan tidur. Kamu bangun saja. Nanti kalau masuk waktu subuh, saya dibangunkan. Oke, ngono kira-kira ngono. Tapi kan ya khodam ya. Kan rena-rena khodam itu. Sahabat Bilal yang dipeseni, alhamdulillah
Kanjeng Nabi bangun karena matahari sudah hampir di tengah. Akhirnya matahari sudah sangat terang sinarnya, wis ba'da zawal wis kok ba'da zawal apa jenenge? Kanjeng Nabi sudah mulai naik, kok Kanjeng Nabi. Matahari sudah mulai naik, mulai terik. Lah iku Kanjeng Nabi moro-moro ya wungu-wungu dhewe. Protes yang sahabat Bilal, lolal. Bagaimana pesan saya tadi malam? Payah. Ketiwasan Kanjeng Nabi. Kira-kira ngono. Nyapa? Kula kenging napa sengingi panjenengan. Apa kuwi? Artinya saya kena sesuatu yang mengenai panjenengan. Apa kuwi? Ngantuk. Lah panjenengan dia padha kesel ya. Ya kan Kanjeng Nabi sabar ya. Ya aku ya kepok tenan nek sampai Kanjeng Nabi kan nabi. Nah, kita mulai pelan-pelan menirukan, diminta untuk menirukan. Kok Kanjeng Nabi tenan ya berat. Nah, musuhnya Yosi. Waduh. Mau Yosi gak duwe penyakit kecuali loro. Istighfafun nas, meremehkan orang lain. Yang kedua adalah naum. Mek kuwi tok. Lek sing siji nyebabi mlebu neraka, sing siji nyebabi kancane mlebu neraka. Mergo istighfaf kuwi penyakit iblis. Turu nyebabi wong liya ngamuk, sing ngamuk kuwi nyebabi wong teko. Lah, sahabat Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Tolong saya dikasih wasiat Kanjeng Nabi, la taghdab, ojo ngamukan." Lintune Kanjeng Nabi, la taghdab, mbok lintune Kanjeng Nabi, la taghdab. Bolan-baleni ya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ngamuk iku nyebabi mlebu. Lah Yosi punya kemampuan untuk membuat orang itu masuk neraka. Sing siji dhek mlebu neraka mergo istighfafin nas, mergo dhek di WA wong gak tau bales. Sing kedua nyiso nyebabi kancane mlebu neraka mergo ngamuk. Cocok wis. Dadi dhek tetep bareng bae besok nang neraka. Kalau kegontrong-gontrong. Mek masalahnya beda ngono tok. Sing siji kono terpancing amarahnya, sing siji mergo mlete mau. Wadaka hina bulughin min nubuwatihi falaisa mengko ora ana kelakuan iku yungkaru fihi halu muhtalimi. Kapan wahyu itu turun? Ketika Rasulullah hina buluhin nalika tumeka Kanjeng Nabi min nubuwatihi maring pangkat kenabiane Kanjeng Nabi. Falaisa mengko ora ana wadaka utahe mengkono-mengkono wahyu ya. Wadaka utahe mengkono-mengkono wahyu iku hina buluhin nalika tumekane Kanjeng Nabi min nubuwatihi maring pangkat kenabiane Kanjeng Nabi. Falisa mengko ora ana kelakuan iku yungkaru den ingkari fihi ing dalem hin apa halu muhtalimin tingkae wong kang ngimpi. Itu semua terjadi ketika Rasulullah mulai diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sudah nyampe makom nubuwah tidak layak sedikit pun untuk diingkari keabsahan mimpinya. Paham ora? Kesohehan, kebenaran mimpinya. Wes, intine ngono. Bet la tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan, itu bagus untuk kamu yang suka pusing-pusing, sing gampang ngeluh sirahe. Ini dua bet ini, la tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan lan lam yanami wa dzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi. Itu sebelum tidur banyak-banyak baca dua bait ini supaya pusingnya agak lumayan lah. Siapa tahu hilang benar-benar, kamu benar-benar sembuh, ya kan? Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabi wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Tabaraka moho berkah, moho mundak kebagusannya sapa Allah ma wahyun ora ana utawi wahyu iku muktasabin kelawan kang bisa den supri wala nabiyyun lan ora ana utawi nabi iku bimuttahamin kelawan kang bisa den cipta Allah ala ghaibin ing atase habare barang kang samar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin ma wahyun bimuktasabi. Ini mengingatkan kita semua, wahyu tidak bisa diupayakan. Paham ra? Kowe ora iso kok murah-murah awakmu tirakat poso mutih sekian hari atau sekian bulan bahkan sekian tahun ben nyapa ben dadi nabi gak iso. Gini, jangankan nabi ya, mohon maaf ini, jangankan nabi.
al wilayah pangkat kewalian iku mahdul minnah minallah subhanahu wa ta'ala, murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Diupayakan itu tidak bisa. Artinya apa? Bisa aja ngene misalnya ono wong dadi wali, ono wong diangkat dadi wali, oke, semua ulama sepakat bahwa orang tersebut wali. Kemudian coba kita pelajari wadifahnya apa, kesehariannya bagaimana. Oh ternyata beliau ini setiap hari menghatamkan Quran begini, beliau setiap hari itu sholatnya begini, beliau mujahadahnya begini, beliau wiridannya ini. Ini semua bisa kamu lakukan. Mujahadai, posone, wiridane, salate, kabeh iso lakoni. Tapi bahwa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala rupa al-wilayah, rupa al-qurbah, kedekatan, rasa kasih sayang dari Allah, ayo gak mesti podo. Paham gak we? Semua wadifah Syekh Abdul Qadir bisa kamu lakukan. Bisa kamu tirukan dan itu ada di kitab-kitab. Tapi apakah kemudian akan membuat kamu seperti Syekh Abdul Qadir? Ah, kuwi, ngono. Paham maksud gak we? Apalagi sampai pangkat kena haiso, ngono lho. Pengurus badminton moro-moro dadi nabi misalnya. Indonesia tok sing iso nyiptakne ngono kuwi. Tapi Indonesia hebat loh. Terutama kepolisiannya top. Dulu pernah ada polisi nangkap malaikat Jibril, ya. Sapa mbiyen lali aku jenenge? Lia Eden. Top gak tuh? Gue ngono nang donya ono polisi nangkap malaikat Jibril pisan. Wah ngeri tenan. Ngeri. Lah kuwi, paham gak? Paham ya? Wis ngono. Kok iso? Lembuh. Ampuh tenan. Ndak bisa diupayakan yang namanya al-wilayah, itu ndak bisa diupayakan, apalagi an nubuwah wa risalah. Wah itu sama sekali tidak bisa diperjuangkan. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Orang itu kalau sudah punya pangkat nubuwah, kalau sudah jadi nabi, maka tidak boleh untuk kemudian diingkari apapun ceritanya, bahkan hal-hal yang bersifat minal mughayyabat, barang-barang yang tidak kasat mata. Nabi masalahnya, paham ora? Li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam kullahum ma'sumuna, paham ora? Semua nabi itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ono nabi kok tukang hapus-hapus. Oh nabi menyebar hoak, nabi apa menyebar hoak, ngawur awakmu. Gak enek. Kalau kemudian Nabi itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu misalnya apa itu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na, alam nashrah laka sadrak wa wada'na maknane apa? Wa wada'na lan nglungsur sapa ingsun laka krana sira wizraka ing dosa ira. Kanjeng Nabi dosa. Gak bingung weh. Wong Kanjeng Nabi kok nglakoni? Mungkin gak? Lah terus? Kowe gak tau mikir. Mergo iku kabeh mimbabi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, hal-hal yang sangat istimewa menurut orang-orang baik itu masih terasa sangat sepele untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Artinya beliau ini diminta untuk menyesali pencapaian-pencapaian di masa lalu. Harusnya kemarin itu capaiannya bisa sekian, kemudian ini loh, ono wong iku cara misale iso ngapalne Quran sedina sak juz iku top apa ora? Top apa ora? Tapi kanggo al-muqarrabin itu capaian-capaian. Wes gak takoki. Wong dol alfiah iku hebat ora? Cara awakmu lho ya, cara awakmu dol alfiah iku istimewa apa gak? Oke toh? Tapi aku krungu dhewe dawuh Ki Ardhani.
rencang-rencang niku kinten-kinten nek ngapalne ngoten butuh wektu pinten nggih nek ngapalne ngedolne ngoten niku. Paling nggih paling ya mungkin sekitar 4-5 bulan lah paling. Ini ngomongnya kok bocah serius loh ya. Bocah artinya bocah sing pancen istiqomah, pancen bocah duwe niat tenan loh. Orang angger urip tok loh, gak mimbabi sing kemarin-kemarin loh. Jawaban iki Ardani. Kok dangu nggih? Rata-rata rencang-rencang riyen niku paling nggih goblok-gobloke niku nggih sak wulan setengah. Ngono. Lah, dan saya percaya itu, dan saya percaya. Lan kula ki mboten ngerasa, oh ya memang masuk akal itu. Masuk akal. Masuk akal. Mbah Yai Mahfud itu katanya 2-3 hari ngapalnya Alfiah itu. Lah dan itu biasa-biasa saja. Maka capaian-capaian yang menurut kita hebat, kaya awakmu ngono sing ngosot top ngono kuwi, itu kan menjadi sangat sepele toh di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kowe paham maksudnya Pak kowe? Lah iku maksudnya ngono kuwi, maksudnya ngono kuwi. Makanya apalagi kalau kita sudah ngomongkan para ambiya wal mursalin. Kalau kita sudah ngomongkan para nabi, para utusan wis tansaya gak umum maneh. Kemudian kadang-kadang ada beberapa pertanyaan. Loh, katanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, Bani Yakub itu rata-rata nabi semua. Tapi nabi kok kemudian punya perilaku seperti itu? Dijawab bahwa qaul yang mengatakan bahwa beliau-beliau adalah nabi itu bukan qaul yang rajih, bukan qaul yang kuat. Maka ya tidak muskil kalau kemudian ada beberapa kekeliruan-kekeliruan yang sempat beliau-beliau lakukan. Lele Mbah Nabi Yusuf Mbah Nabi Yusuf kan tahu wa amma hamu Yusuf bi Zulaikha fahuwa amrun jibiliyun. Nabi Yusuf itu kan wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih wa hamma biha laula ara'a burhana. Nabi Yusuf kan tertarik hakikatnya ambek Sayyidah Zulaikha. Dawe para ulama, lah itu malah normal, amrun jibiliyun lahtiyariun, ketertarikan. Apa meneh nek cara wong Jawa apa jere? Ora. Kok iki utakmu gawene sik gak durung jawab pikiran sik ora kuwi. Bocah kemplok kowe, ora. Tresno jalaran sangga. Nah, Sayyidah Zulaikha ketemu dengan Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam itu kan gak sering ya, kan juragane kan kuwi. Orang yang merawat Nabi Yusuf mulai kecil kan. Artinya dari awal itu melihat Sayyidah Zulaikha sangat menarik. Jadi wa amma hamu Yusuf bi Zulaikha fa huwa amrun jibiliyun lakhtiyariyun. Dan yang kemudian membuat beliau itu benar-benar suka dengan Sayyidah Zulaikha, itu kan normal-normal saja. Hatta yakuna madhmuma la lakhtiyariyun hatta yakuna madhmuma. Dan normal sebagai laki-laki dewasa, laki-laki yang beranjak dewasa untuk kemudian tertarik dengan orang lawan jenis apalagi secantik Zulaikha. Itu tidak boleh untuk kemudian dianggap buruk. La yadha wa rahbah fin nisa wa rahbah wa ruhbah fin nisa mahmudah id adamuha yadullu 'alal unnah wa hiya naqisah.
Ketika beliau menjelang dewasa kemudian tertarik dengan lawan jenis itu normal dan itu baik. Kalau enggak tertarik lah itu malah aneh. Paham enggak? Loh, iya Pak? Beliau sudah menjelang dewasa kemudian tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, itu bahaya. Dan itu menunjukkan kelemahan malahan. Cuma ya tadi itu lagi-lagi Nabi itu maksum, maka ya dilindungilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolak-baliklah. Artinya mudah sadar saja. Contohnya termasuk di sini itu diceritakan terkait masalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu istrinya berapa? 99. Istrinya 99. Ketika melakukan apel akbar dan kemudian melihat para menteri datang membawa keluarganya, ada satu menteri bawa istrinya kok cantiknya luar. Mikir, kok menteriku kok bojone ayu banget. Akhirnya sang menteri, singkat cerita itu gampang ya, maca iki dawa. Singkat cerita sang menteri diperintah untuk berangkat ke medan pertempuran yang sangat tidak mungkin untuk menang. Potensinya mati, paham ya? Lah ya. Ya ngono ya ana model ngene iku. Iya. Tapi kan beliau presiden ya. Beliau raja toh. Dan menteri-menteri itu kan harus selalu siap dengan tugasnya dan sesuai sumpahnya kan itu. Bahwa medan yang ia tuju adalah medan yang sangat mengerikan dan potensinya enggak pulang. Itu kan sebetulnya potensi enggak pulang dalam semua pertempuran. Itu ada apa tidak? Ada. Semudah apapun lawan yang akan dihadapi, potensi enggak pulang karena berangkat ke medan perang. Itu ada apa enggak? Tetap ada. Artinya perintah Nabi Daud salah enggak sebetulnya? Ya enggak, aslinya enggak salah. Yo mek iki digolek ning nggon sing rada luwih ngeri ngono to ae. Wa akhir dawam ya mati tenan menteri ini. Dan jandanya tadi akhirnya digawe genepno hitungan 99. Jadi akhirnya ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur keras, ada dua kisah, katanya ada dua malaikat, ada kisah pertama dua malaikat yang kemudian gegeran rebutan wedhus atau ono, jadi ya supaya ceritanya podo, kisahnya hampir sama. Yang kedua, tahu-tahu beliau dikejutkan ada dua orang dari rakyatnya yang marah-marah bertengkar di hadapannya. Kemudian ditengahi sebagai raja, nyapo kok gelut nyapo. Niki kebacut nih. Ini keterlaluan. Saudara saya ini keterlaluan. Coba bayangkan dia sudah punya 99 kambing, tapi saya hanya punya satu kambing, itu pun dia rebut. Langsung Nabi Daud kemudian perintah, kemudian dawuh, awakmu kok ngono kok nemen. Wong kamu ngono ya. Wong wis duwe 99 kok ora syukur, kancamu mek duwe siji kok ya mau rebut. Langsung diges sampai pangeran, langsung diingatkan oleh pangeran dengan keras. Lah kowe kok ngilingne barang sing kowe dhewe ya nangis. Nalika nangis sujud ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bangun sampai dimaafkan, dan ketika beliau bangun semua tempat yang ia sujudi sudah menjadi hutan rumput yang sangat-sangat tinggi. Hati bertahun-tahun beliau sujud di tempat itu, nangis sampai mek gara-gara ya ora mek ding. Nabi masalah paham ra? Ini bukan dosa tapi ghairul laikin limaqamihi. Paham ra? Ini tidak dosa karena beliau memang lagi berperang gitu. Kemudian kok yang dipilih berangkat adalah jenderal yang kebetulan istrinya cantik dan beliau tertarik, nah itu enggak dosa, tapi itu tidak
ghairul laik, tidak pantas, tidak layak. Maka dari awal tujuannya sopo. Oh, gitu Tapi Nabi sekali ditegur Tuhan, pertobatannya kayak gitu. Sekali beliau sujud menangis, tahu-tahu beliau diterima tobatnya, beliau berdiri, tempat yang ia buat bersujud sudah berubah semuanya menjadi hutan rumput. Paham? Pun kam abruat wasiban bilam sirahatuhu ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.